Air adalah sumber kehidupan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun, saat ini banyak sumber air yang tercemar akibat limbah industri, sampah, dan bahan kimia berbahaya. Jika tidak segera diatasi, pencemaran air bisa berdampak buruk bagi kesehatan dan ekosistem. Pencemaran air terjadi ketika zat berbahaya seperti bahan kimia, plastik, dan limbah masuk ke dalam air dan merusak kualitasnya. Air yang tercemar tidak lagi aman untuk dikonsumsi atau digunakan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Masalah ini terjadi di berbagai tempat di dunia, termasuk di negara kita sendiri. Sekitar 80% air limbah di dunia dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan yang baik. Setiap tahunnya, lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan, mencemari habitat laut. 1 dari 3 orang di dunia tidak memiliki akses ke air bersih karena pencemaran dan krisis air. Berikut adalah faktor yang menyebabkan pencemaran air. Di antaranya, yang pertama limbah industri pabrik-pabrik sering membuang limbah beracun seperti logam berat, bahan kimia, dan zat berbahaya lainnya ke sungai dan laut. Hal ini merusak ekosistem dan membuat air tidak aman untuk dikonsumsi. Yang kedua sampah plastik seperti botol, kantong, dan sedotan sering berakhir di sungai dan laut. Plastik membutuhkan ratusan tahun untuk terurai dan bisa membahayakan hewan yang tidak sengaja menelannya. Yang ketiga pestisida dan pupuk kimia bahan kimia yang digunakan dalam pertanian sering terbawa hujan dan masuk ke sungai atau tanah, mencemari sumber air bersih. Dan yang keempat kebocoran minyak dari kapal tangkar atau pabrik dapat mencemari lautan dalam skala besar, membunuh banyak makhluk laut dan merusak lingkungan pesisir. Pencemaran air bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada manusia. Krisis air bersih. Jika air sudah tercemar, masyarakat kesulitan mendapatkan sumber air yang layak untuk dikonsumsi. Hal ini bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti diare, kolera, dan penyakit kulit. Kematian makhluk hidup. Banyak ikan dan hewan laut mati akibat menelan plastik atau terpapar bahan kimia beracun. Ekosistem air menjadi terganggu dan populasi hewan bisa menurun drastis. Bencana lingkungan air yang tercemar bisa menyebabkan tanah kehilangan kesuburannya, memperparah perubahan iklim, dan bahkan mempengaruhi ketersediaan makanan bagi manusia. Dampak ekonomi sektor perikanan dan pertanian sangat bergantung pada air bersih. Jika air tercemar, hasil panen menurun, ikan mati, dan banyak orang kehilangan mata pencahariannya. Kita semua dapat berperan dalam menjaga kebersihan air dengan langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik, memilah dan mendaur ulang sampah, serta menggunakan air dengan bijak. Industri juga harus menerapkan pengolahan limbah yang ramah lingkungan agar tidak mencemari sungai dan laut. Selain itu, menanam pohon dan melestarikan hutan dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem air. Yang tak kalah penting, kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan kampanye agar semakin banyak orang yang peduli terhadap pelestarian air bersih. Dengan tindakan nyata, kita bisa melindungi sumber air untuk generasi mendatang. Itu saja pembahasan tentang pencemaran air. Saya Alvin pamit undur diri.